Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama dengan NIM L1A12085 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari video yang sudah diberikan oleh Bu Santi, yaitu video untuk UAS. Di video pertama adalah berjudul Mata Indonesia 2017 segmen 2. Tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam 18 tahun terakhir. Pemerintah mencatat seluas 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar yang mengakibatkan kerugian finansial hingga 221 triliun rupiah. Yang menyebabkan kebakaran hutan pada tahun tersebut adalah buruknya pengelolaan ekosistem rawa, gambut, dan musim kemarau panjang akibat El Nino. Sekitar 30,3% jumlah lahan terbakar merupakan lahan gambut yang menyimpan kebaikan dalam jumlah yang besar, dan kebakaran itu dipikirkan mengalami visi yang setara dengan karbon dioksida. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dikeluarkan untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Pada tahun 2016, BRD telah merestorasi 260 hektar gambut, 340 hektar dilaksanakan tahun 2017. Ada 7 provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya. 7 provinsi yang masuk dalam daftar kawasan gambut, daftar lahan restorasi gambut antara lain adalah Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa, dan Riau. Strategi terbaik melakukan pencegahan kebakaran adalah gambut yang telah mengalami degradasi dan dikeringkan harus dikembalikan fungsi ekologis dan hidrologisnya melalui restorasi. Upaya untuk merestorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu rewatering atau pembasahan kembali dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembahasan gambut antara lain sekal kanal, penimbunan kanan, dan sumur bor. Sedangkan revegetasi atau penanaman kembali di lahan gambut dilaksanakan melalui investasi aktif seperti pembuatan samayan, pembibitan, dan penanaman, meliputi investasi non-aktif seperti mempromosi regenerasi alami dan promosi agen penyebar benih. Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencaharian alternatif dan berkelanjutan yang gambut, baik secara berbasis lahan, berbasis air, dan berbasis jasa lingkungan. Salah satu perusahaan yang memiliki transisi lahan gambut adalah perusahaan pemasok paper atau pipi PT Bumi Andalas Perma yang berada di Kabupaten Agan, Sumatera Selatan. Salah satu bukti sukses pencapaian restorasi gambut dengan penanaman kembali tumbuhan asli gambut berada di Provinsi Sumatera Selatan, yakni di Desa Sepucuk Sek. Video yang kedua adalah Mata Indonesia 2017 segmen 3. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan gambutnya sekitar 1.200 hektar. Namun, akibat kebakaran hutan dan lahan di 2015, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi prioritas restorasi gambut. Pada tahap pembahasan kembali lahan gambut, Sumatera Selatan harus melakukan sekat lahan di 178 titik lokasi. Sekitar seluruh pembangunan sekat kanal selesai, baru penanaman kembali tumbuhan di lahan gambut dilakukan.
di Sumatera Selatan telah memiliki contoh invegetasi penanaman tumbuh-tumbuhan di lahan gambut bekas terbakar. Di Kabupaten Agan di provinsi ini sukses merestorasi lahan gambut melalui teknik silvikultur khusus yang mengacu kepada kedalaman gambut, kedalaman genangan air, kedalaman muka air tanah. Merestorasi gambut berarti juga memulihkan harkat manusia masyarakat. Pemulihan gambut juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu dampak sosial yang tidak diinginkan serta menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Di video ketiga ada sekat kanal Badan Restorasi Gambut. Ada 3 teknik pembahasan gambut yang ditetapkan oleh BR saat ini. Salah satunya adalah sekat kanal. Sekat kanal fungsi utamanya untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap limbah. Jika gambut lembab, kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerjanya adalah menanam dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah kesatuan hidrologi gambut. Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur, konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air, khususnya sekat kanal yang terbuat dari kayu, gambut yang dipadatkan, dan sekat kanal tanah ini dimaksudkan agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis dan multilapis, tergantung dengan dimensi kanal dan besarnya. Untuk kawasan budidaya, material sekat umumnya berupa kayu, batu-batuan, beton, cetak, dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memiliki pengatur muka air berupa peluap, namun elevasi peluap tidak boleh lebih dalam dari 40 cm sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap juga diadakan untuk mengatur jalur transportasi air desa, kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokasi penempatan teknik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahapan konstruksi sekat. Jumlah sekat kanal yang diperlihatkan dan lokasinya ditentukan dan beberapa aspek seperti panjang kanal dan kontur permukaan tanah. Penentuan jarak antar sekat kanal juga dipengaruhi beberapa aspek, yaitu tingkat kemiringan, tinggi muka air, permukaan tanah gambut, dan kondisi topografi. Sebelum membangun sekat kanal, penting untuk menemui masyarakat dan melakukan pendapat persetujuan atas dasar awal tanpa adanya paksaan. Dilakukan untuk memastikan warga sekitar juga menyetujuinya.